Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fi ma taqalla darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita, karena demi Allah tanpa memohon pertolongan, kemudahan, kemurahan Allah Ta'ala, maka sepertinya kita terlalu berat menghadapi hidup ini, terlalu sibuk dengan urusan sendiri, sehingga ibadah tidak terasa nikmat, ibadah tidak terasa khusyuk, seolah-olah terus diburu waktu. Mudah-mudahan dengan senantiasa memohon pertolongan, kemudahan, kemurahan Allah, Allah berikan kita hidup yang lebih hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia yang nyaman, yang di jalan yang lurus, mboten belak-belok, mboten nanjak turun, lurus lempeng sekeco. Mudah-mudahan Allah karuniakan hal itu. Allah sehatkan badan kita, sehatkan jiwa raga kita, kemudian longgarkan waktu kita, sehingga saya pernah memberikan satu nasihat kepada adik-adik kita, anak-anak kita di Irmas, untuk menyelipkan doa. Kalau kemarin Allahumma aslih syababal muslimin, ada 3, saya ke anak-anak kita di Irmas, saya minta mereka menyelipkan doa untuk diberi kenikmatan dalam beribadah, karena di umur-umur itu, atau mungkin juga di usia kita yang duduk di sini, kadang ibadah itu tidak nikmat karena memikirkan terus dunia. Maka ya Allah, berikanlah kenikmatan dalam beribadah. Salat enak, beribadah nopo ingkang sanes nyaman. Karena pada malam hari ini insya Allah akan kita bahas bagaimana semestinya Muslim memandang dunia. Ini materi sudah sampai di tangan Bapak Ibu semua, yang kita akan bahas bersama-sama. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menutup risalah panjang ini, ad-dinul haq, inad-dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi di sisinya adalah Islam, yang semoga Islam betul-betul kita anggap way of life atau panduan hidup, mboten mung ritual nek jam 6 sholat maghrib, jam 7 sholat isya, mboten semacam itu saja, melainkan ini adalah panduan hidup yang menata hidup kita. Bagaimana tata cara jual beli dan seterusnya, semua sudah diatur Allah. Bahkan hal yang remeh temeh, make sendal niku nggih diatur di agama ini, nggih. Keluar rumah diatur wonten dongane. Napa mawon, mlebet kamar mandi nggih wonten dongane, medale nggih wonten dongane. Semua lengkap, tinggal kita mau ndak betul-betul menganggap Islam ini, risalah panjang ini betul-betul untuk memandu hidup kita, agar sekali lagi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum masuk materi, izinkan saya turut berbelasungkawa nggih ingkang sedalam-dalamnya pada almarhumah
almarhumah Ibu Turni. Ibu Turni nggih. Mbak Mbak dari Pak Pak Hemi. Ah, nggih, nggih. Nggih, mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan diberikan tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eh, langsung mawon nggih. Terus biar mudah-mudahan ini selesai sampai dengan Isya nanti. Lah ini penting. Sebelum saya masuk materi, izinkan saya menyampaikan pembukaan dulu, nggih. Eh, karena banyak pertanyaan lebih kepada keluhan lah, lebih banyak keluhan di mana tempat, mboten teng mriki mawon, nggih teng pundi-pundi sami, yang rata-rata semakin anak tumbuh besar, semakin susah dinasehati, nggih. Kemudian apa untuk menyelesaikan persoalan itu atau solusinya? Jawaban saya sederhana mawon nggih. Yang pertama, karena memang kita ketahui bersama seringkali buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bisa jadi karena kita salah mendidik tanpa sadar. Lah maka yang mula-mula harus kita lakukan tentu beristighfar dulu. Kita terima dulu, kan radhiyallahu anhum wa radu'an, nggih. Ketika hal ini terjadi pada diri kita, tentu mboten ujuk-ujuk, kemudian Allah juga tidak membebani satu kaum di atas kemampuannya, itu pasti. Lah tentu hal ini sekali lagi tidak ujuk-ujuk, yang dimana pasti ada rentetan-rentetan peristiwanya, dan insya Allah kita berhusnudzon ini adalah hal baik untuk kita perbaiki, untuk menambah amalan kita. Maka yang mula-mula betul-betul harus kita lakukan adalah istighfar, menyadari dulu saja lah, insya Allah itu semua salah kita, okay? Jangan merasa benar, yang salah anaknya, jadi anaknya dimarahi terus, lah itu juga tidak boleh. Maka berkali-kali saya menasihati diri pribadi saya ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, saya beristighfar. Mudah-mudahan dengan beristighfar Allah ampuni dosa kita, kemudian Allah datangkan kebaikan untuk kita. Maka beristighfar, okay? Astaghfirullahaladzim. Maka setelah istighfar berdoa, mudah-mudahan Allah perbaiki kesalahan kita, Allah berikan ilmunya untuk kita memberikan satu arahan yang baik untuk anak-anak kita. Saya tertarik, lebih tepatnya tergelitik, Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau pakar pendidikan, mendirikan ISTAQ. Saya kurang paham ISTAQ, tapi yang jelas institut agama lah, yang terkait dengan keagamaan. Beliau lahir di Bogor sebetulnya nggih 1930, namun hari ini berdomisili di Malaysia. Jadi usia beliau sudah sangat sepuh karena lahir 1930. Nah, beliau menulis tahun 1980 itu falsafah pendidikan Islam, di mana saya tergelitik. Beliau menggambarkan manusia itu al-hayawanun natik, hewan yang berpikir. Jadi secara biologis kita dikategorikan hewan ning saged mikir, kata niku nggih. Maka tarbiyah saja tidak cukup untuk mendidik al-hayawan natik itu, nggih. Ada ta'lim yang juga ada ta'dzib. Karena al-hayawan natik ini punya akal. Akal itu tidak persis seperti otak, nggih. Otak itu fisiknya, akal itu diberikan Allah untuk manusia yang hewan tidak punya. Nggih. Kalau otak hewan punya. Bahkan ada hewan dengan komposisi otak terkecil dibanding badannya, namanya bebek. Bebek saja punya otak. Ngaten.
Lah cacing lebih besar komposisi otaknya dibanding bebek. Nah, itu saja punya otak. Namun mereka tidak punya akal, kita manusia diberikan akal. Maka memang dalam mendidik anak-anak kita, ya mudah-mudahan kita dulu, kita dulu, kemudian mudah-mudahan bisa mengarahkan anak-anak kita. Terkhusus demi Allah, di mana tempat kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita dari panasnya api neraka, kecuali sebaik-baik tempat yang bernama masjid. Maka mudah-mudahan kita diberi kemampuan Allah untuk mengarahkan anak-anak kita, keluarga kita ke masjid. Karena susah sekarang melindungi anak-anak kita, latang pundi, nggih. Naudzubillah min dzalik, ada seorang anak membunuh ibunya hari ini. Usia 12 tahun kalau tidak salah. Teng berita pun heboh niku, ya Allah. Anak perempuan masih SD niku kok saged kados niku pripun, nggih. Jadi sepertinya yuksarul horoju ini sudah makin banyak kekacauan, mahwal horoju haroju, itu alkital kata Nabi. Banyaknya kekacauan ini kata Nabi wahwa alkital, pembunuhan. Dan hari ini kok banyak sekali. Maka mudah-mudahan kita bisa melindungi diri kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman ini. Ngimboten sanes, mulailah kita kembali ke masjid. Oke. Lah, ini saya merenung, sampailah saya pada tulisan ini, nggih. Saya menulis ini dari perenungan rentetan kejadian-kejadian begitu. Kok bisa begitu? Makin pinter anak, kok ya ndak berbanding lurus dengan akhlaknya, nggih. Seniki kathah tiang pinter kok malah ngawur kata seniku. Bukankah peradaban itu memang mestinya dibangun dari adab? Kan peradaban, nggih, mestinya adab. Bukan perpinteran, bukan, tapi peradaban. Lah maka semestinya justru harusnya adab dulu yang dibangun. Lah, barangkali ketika kita meremehkan ta'dzib, nggih, ta'dzib niku bagaimana mengajari anak kita, mendidik anak kita beradab, itu disepelekan. Barangkali wallahu alam dalam satu abad ini kita lebih berkonsentrasi kepada intelektualnya anak, nilainya pira. Jadi selalu ada pertanyaan berapa, apik apa ala, hanya sebatas itu ketika kita mengecek anak-anak kita. Lah, ini juga sangat dekat, erat kaitannya dari mungkin kita memotivasi anak kita itu tentang dunia terus, nggih. Dunia terus, pokoknya sukses ya nek sugih, sukses ya nek punya jabatan, pegawai negeri dan seterusnya. Ngene motivasi itu seperti itu kita. Maka sepertinya tidak salah ketika saya menyampaikan di awal tadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seringkali seperti itu memang. Kita motivasi anak dengan harta, kita motivasi anak dengan dunia, ngaten. Maka malam hari ini sepertinya tepat untuk kita membahas bagaimana kita muslim memandang dunia, okay? Karena yang dikhawatirkan Nabi itu wahan, kecintaan kita terhadap dunia itu luar biasa sehingga takut mati. Karohiyatul maut, okay? Niki mangke diwaos mawon, itu ada di paling atas sebagai pembuka. Okay. Kemudian yang dikhawatirkan Nabi itu memang hal itu. Okay. Ini tercatat di sejarah. Okay. Ada hadisnya. Lah hadisnya ini teng Al-Bukhari nomor 3158. Yang mungkin untuk menyingkat waktu saya tidak bacakan seluruhnya. Yang intinya Nabi itu sangat khawatir
bukan kepada umatnya ketika miskin, bukan kemiskinan yang dikhawatirkan Nabi, namun justru ketika dibentangkan kekayaan kepada umatnya. Lah, ini yang dikhawatirkan Nabi. Kenapa? Karena kekayaan seringkali membuat binasa kaum sebelumnya, sebelum kita. Kebinasaan umat sebelum kita itu justru malah ketika dibentangkan, diluaskan kekayaannya. Lah, mudah-mudahan kita betul-betul menjaga diri kita, boleh kaya, tapi mudah-mudahan kita arahkan ke agama, bukan untuk nafsu kita. Semakin kaya semakin banyak amalnya. Nah, itu boleh-boleh saja. Karenanya lah sebagai umat Nabi Muhammad kita harus betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana semestinya Muslim memandang dunia. Berikut adalah kumpulan ayat dan hadis yang sekiranya dapat memandu kita bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap terhadap hal yang fana. Yang pertama Al-Qasas yang tadi di muqaddimah saya bacakan, wabtaghi fi ma taqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ilal akhir saya bacakan artinya. Carilah pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat ini Allah memerintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan menggunakan nikmat dunia, namun tetap mengambil bagian secukupnya dari dunia. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia, dan jangan sampai berbuat kerusakan di bumi. Dados teng mriki Allah menyuruh kita untuk mengejar dunia akhirat dengan apa-apa yang telah dikaruniakan. Nah, ini yang kemarin saya bahas, bagaimana generasi dulu dan generasi sekarang itu berbeda sangat jauh. Kalau dulu semakin kaya Utsman semakin banyak amalnya. Jadi kekayaannya itu bukan menjadi tujuan, melainkan alat untuk dibawa ke akhirat, kata seniko nggih, sebagai amal jariah. Lah, hari ini kadang kita mencari kekayaan, mencari harta itu malah semakin berat mengeluarkannya. Lah, ini yang kemudian memang secara kualitas zaman itu jauh sekali antara zaman salafus soleh, tabi'in, sampai dengan hari ini itu kayak bentangan waktu yang cukup lama, yang sekaligus juga cukup jauh perbedaannya. Lah, mudah-mudahan ini adalah pengingat untuk kita semuanya bahwasanya semakin kita mencintai dunia, seharusnya semakin kuat pula kita dalam memikirkan akhirat kita, karena setiap umur pasti berbatas, nggih. Sebagaimana malam ini juga tadzkirah untuk kita semuanya, kul nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas itu pasti ada batas akhirnya. Ngaten nggih. Dados apalah artinya kekayaan yang tadi kita timbun itu sepertinya enggak ada, kecuali harta yang hakiki adalah justru harta yang dibelanjakan untuk Allah, untuk agama Allah. Ngaten. Kemudian yang kedua, untuk memandu kita bagaimana memandang dunia ini, itu Quran surat Al-Zalzalah ayatnya 7 sampai 8 yang insyaallah Bapak Ibu semuanya pasti hafal, nggih. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Artinya maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, kalau terjemahkan dulu itu biji sawi, ning nek seniki terjemahannya tidak sebatas biji sawi, tapi ini menandakan sekecil apapun perbuatan, nggih, bahkan seatom kecil sekali, nggih, itu tetap ada balasannya. Kemudian ayat selanjutnya, barang siapa mengerjakan kejahatan juga seberat
zarah, saya tidak terjemahkan biji sawi nggih, karena ini terjemahan dulu, yang hari ini ada perubahan. Tapi yang terpenting adalah ini Allah menggambarkan sekecil apapun, ngaten nggih. Ini saya tidak terjemahkan, jadi kejahatan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya pula, ngaten. Jadi entah itu baik entah itu buruk yang dilakukan manusia, bahkan sekecil apapun tetap ada balasannya, ngaten. Kandungan ayat ini satu, peringatan. Ayat ini adalah peringatan agar tidak meremehkan perbuatan, baik kebaikan maupun keburukan, sekecil apapun, karena semuanya akan diperhitungkan. Dados santos-santos niki nggih. Selanjutnya balasan. Kandungan yang kedua adalah balasan. Setiap amalan akan terlihat balasannya di hari kiamat, yaitu saat manusia keluar dari kuburnya secara berkelompok untuk diperlihatkan seluruh amalannya. Kemudian selanjutnya motivasi. Mendorong untuk memperbanyak kebaikan dan menjauhi keburukan, bahkan yang paling kecil, karena Allah mengetahui dan Allah Maha menghitung. Asbabun nuzul ayat ini itu ketika Abu Hatim, yang bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jabir berkata, turunnya ayat niki nggih, itu mereka memberikan makanan yang disukainya, kaum muslimin berpikiran bahwa mereka tidak akan diberi pahala jika melakukan kebaikan yang kecil. Terus kalau kita berbuat kebaikan yang kecil itu tidak diberi pahala, ada yang mengatakan begitu. Ada pula sementara yang lain berpandangan bahwa mereka tidak mendapatkan siksaan jika melakukan dosa kecil. Terus nek berbuat kebaikan asal kecil itu tidak dapat pahala, nek berbuat dosa kecil juga tidak dapat dosa. Ngaten nggih. Ada percakapan seperti itu waktu turunnya ayat ini. Kemudian sebagian yang lain, sungguh Allah menyiksa orang-orang yang dados berbeda nggih. Sesungguhnya Allah hanya menyiksa orang-orang yang melakukan dosa besar. Dados intinya ada dua kubu nggih. Satu tidak mengatakan kalau yang kecil entah itu baik entah itu buruk tidak dapat pahala ataupun dosa. Yang satu tetap, yang lain tetap pokoknya dosa, ngaten. Nah, kemudian turunlah ayat ini yang mencerahkan mereka, nggih, mencerahkan mereka. Baik yang baik nek sekecil apapun nggih wonten balasane, kemudian yang buruk walaupun sekecil zarah juga dapat balasannya. Semua diperhitungkan. Nah, ini asbabun nuzul dari Ibnu Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jabir. Mengetahui kandungan ayat di atas sekiranya dapat diringkas dalam satu gambaran yang disampaikan Imam Ghazali, nggih. Ad-dunya mazra'atun al-akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Apa yang kita tanam di dunia akan dipanen di negeri akhirat. Yang ketiga, dari Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Inti kandungan ujian kehidupan. Hidup dan mati adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang kebetulan. Kemudian inti kandungan yang kedua, kualitas amal. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang amalannya paling baik, dalam kurung ikhlas dan benar-benar sesuai tuntunan. Sebagai penutup di ayat ini ada kandungan sifat Allah yang maha perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya, dan maha pengampun, memaafkan kesalahan. Ringkasnya dari kandungan ayat ini, ayat di atas, kurang lebih muslim
Seharusnya melihat dunia justru harus dengan cermat dan hati-hati, karena dunia hanya arena ujian dan akhirat adalah tempat hasil ujian. Nah niki. Yang keempat, Allah mengulang laibun walahwun. Ini ada di surat Al-An'am 32, Muhammad 36, Al-Ankabut 64. Okay. Laibun walahwun. Saya tidak bacakan, mangke Bapak Ibu saged maos. Okay. Penekanan laibun walahwun ini, laibun itu permainan. Lah permainan iku nopo? Adalah kegiatan yang mengalihkan perhatian dari yang bermanfaat ke yang tidak bermanfaat niku. Itu permainan. Permainan seringkali memang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, pengen asik mawon ngaten nggih. Walahwun sendaguro, hiburan atau hal yang bersifat candaan. Sama saja nggih. Sifatnya candaan itu mengalihkan perhatian dari hal yang bermanfaat, yang serius, yang sungguh-sungguh. Kemudian makna dan konteks selanjutnya, perumpamaan. Kehidupan dunia diibaratkan seperti mainan anak-anak atau hiburan yang tidak kekal, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan abadi. Nek dolanan kan biasanya kan sami wangsul nggih, lare-lare nggih. Atau kita saat anak-anak nggih sami, ketika kita main asik kayak seperti apa juga harus pulang. Kinten-kinten ngaten. Dados maka ayat ini menyampaikan ke kita bahwasanya jangan terlalu asik lah dengan dunia. Nanti tiba-tiba harus pulang. Nah ini tujuan ayat ini. Menekankan bahwa bagi orang yang mengingkari akhirat dan terlalu mencintai dunia, kehidupan tampak berwarna-warni dan sangat membahagiakan untuk dinikmati, seolah-olah tidak akan pernah mati dan tidak ada lagi kehidupan selanjutnya. Dados mumpung urip, kata niku nggih, seringkali seperti itu. Pun demikian, yang tidak merasa kebahagiaan indahnya dunia, mereka merasakan penyiksaan dahsyat yang segera harus diakhiri tanpa meyakini dunia hanyalah ujian dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu surga. Dados kali-kali sami mawon nggih. Kalau yang mencintai dunia dengan luar biasa, nek indah seolah-olah mboten badhe nun sewu mati. Sing tersiksa terus, kepenginnya cepat mati, naudzubillah min dzalik nggih. Mudah-mudahan di Losari tidak ada lah. Karena kemarin juga ada kejadian teng kecamatan sebelah nggih, ada orang gantung diri, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak pernah ada hal yang seperti itu di tengah-tengah kita. Selanjutnya ini masuk ke hadis nggih. Kalau tadi ayat-ayat Allah memberitahukan kita, sebelum ke hadis saya simpulkan dulu nggih. Ben mangke kontur pun nonton ringkasan teng mriki. Dunia itu bekal di Al-Qasas nggih. Wabtaghi fima taqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi apa yang dikaruniakan Allah di dunia ini semestinya untuk mencari negeri yang kekal, yaitu akhirat, menjadi bekal untuk akhirat. Terus bagaimana muslim memandang dunia? Yang pertama semestinya menganggap hanya bekal. Kalau bekalnya banyak semestinya nggih langkung sae nggih. Kalau sedikit ya ndak apa-apa, ngaten. Artinya begini, jangan terlalu misal bab sedekah atau zakat. Kita yang memang belum diberi kemampuan tentu tidak perlu harus sampai melakukan hal-hal yang kemudian dilarang Allah hanya karena kepengin zakat. Karena ya enggak mungkin disatukan antara yang hak dan yang batil. Atau misal kita kepingin rukun kelima. Saya yakin semua yang di sini pengen haji nggih. Kerso haji. Kan semuanya malah kepengin cepet-cepet ngaten. Tapi tentu hal ini kan bagi yang mampu. Yang belum mampu, bahkan ada seorang ulama mengatakan orang usah mampu-mampu kena. Karena yang wajib itu yang mampu. Tapi apa ndak boleh ikhtiar? Sangat boleh.
Tapi seringkali, mohon maaf sekali, fenomena yang terjadi gara-gara kepengin onten hane tengajeng kan ngangge kredit. Nun sewu nggih. Mohon maaf sekali, harus kredit ke bank kados niku. Lah kehalalannya wallahu alam, yang jelas kita kalaupun memang mungkin saja ada yang berpendapat halal, tapi yang jelas subhat. Maksudnya karena masih nopo nggih? Ikhtilaf para ulama. Uang bank ada yang mengatakan riba, ada yang ya boleh dengan catatan, misal seperti itu. Maka ada seorang ulama yang kemudian berijtihad, kalau yang belum mampu, yang enggak usah terlalu nopo nggih, ngoyo. Kalau memang Allah panggil, insya Allah begitu. Sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan ikhtiar. Kalau ikhtiar dilakukan dengan hasan, bil ihsan, nggih, dengan baik, tentu, nggih. Karena kan mahfuzatnya juga ada takhruk inafil harokati barokah. Berikhtiarlah sekeras-kerasnya, nggih. Karena di dalam ikhtiar itu ada ibadah, di dalam ikhtiar itu ada barokah. Kemudian yang kedua, yang pertama bekal, nggih. Kita melihat dunia sebagai bekal kita untuk ke akhirat nanti. Yang kedua, terkait dengan keberhati-hatian kita. Dosa sekecil apapun datang, nopo kebaikan sekecil apapun juga dihitung. Maka jangan remehkan kebaikan kecil. Kados kula ngapunten mbok menawi ini baik dan bisa ditiru nggih. Saya itu tidak bisa melihat uang receh di tepi jalan. Nopo teng dalan niku lah. Pasti saya pungut. Saya masukkan ke tempat yang lebih pas. Nopo? Kotak amal, nopo kotak infak nggih. Karena walau alam uang kalau kecil itu malas nggih, malas. Nopo malih teng dalan. Nah, maka lazismu ngapunten niki menyiapkan kaleng niku nopo kenceleng nggih, kenceleng. Jangan sepelekan hal kecil. Karena kecil ketika dikumpulkan juga Masya Allah, nggih, saged nggih bantu santunan anak yatim. Kemudian ada berbagi sembako walaupun barangkali tidak lancar, nggih. Tapi sepertinya baru bulan lalu saya dilapori katanya agak terkendala. Tapi yang pasti insya Allah ketika memang yang kecil itu dikumpulkan, nggih, saya menyebutnya the power of jamaah. Nek cilik dikumpulna li akeh kados niku nggih. Lah maka ini yang semestinya kita lakukan. Dunia nggih ngaten, jangan disepelekan. Baik yang baik maupun yang buruk. Sing buruk sekuat tenaga sekecil apapun dijauhi, kalau kebaikan sekecil apapun harus dilaksanakan, ngaten. Yang ketiga, kandungan di Al-Mulk. Nggih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadikan dunia ini sebagai ujian. Ben apal nggih. Al-Qasas itu berbicara bagaimana bekal dunia ini mestinya bekal. Kemudian di Al-Zalzalah bagaimana semestinya hati-hati karena ada hadis nanti dunia itu manis. Nah, ini maka ayat ini untuk kita berhati-hati, nggih. Yang ketiga nopo? Ujian. Bekal, waspada, kemudian ujian. Kemudian yang keempat itu Al-An'am ayatnya 32, Muhammad ayatnya 36, Al-Ankabut ayatnya 64 berbicara laibun walahwun. Permainan dan sendaguro. Apal nek disebut saking nginggil. Dunia itu bekal, nggih. Semestinya harus berwaspada. Kemudian ujian, yang keempat permainan dan sendaguro. Yang kelima, nopo? Seandainya dunia bernilai, yang kelima sudah masuk hadis, nggih. Yang kelima. Nah, yang kelima hadis riwayat Muslim niki. Ning pun apal lah nggih, empat ini nggih.
Kita harus perhatikan betul dunia ini permainan dan sendaguro, bekal, ujian, dan harus hati-hati. Yang kelima, dunia itu tidak bernilai di sisi Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, laukanati dunya ta'dilu indallah janahu ba'udatin masyaqo kafirom minha syarbatan ma'in. Seandainya dunia bernilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir seteguk pun darinya. Dados nek dunia ini memang harganya seperti sayap nyamuk, nek regane dunia pada bekaro sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih. Nek onten regine. Tapi karena tidak ada harganya, maka dibiarkan orang kafir memiliki dunia, silahkan. Kata seniko nggih. Lah, ini betul-betul semestinya menampar kita. Dunia enggak dilihat Allah. Enggak ada kaitannya dengan kemuliaan. Semakin kaya mulia, dihormati orang, itu enggak ada. Oke? Bagi Allah enggak ada. Semestinya karena memang dunia itu bekal saja untuk memperbanyak amal kebaikan. Di syarah Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kemudian Ibnu Rajab juga dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, hadis ini menunjukkan kehinaan dunia di sisi Allah. Dunia bukan ukuran kemuliaan, karena Allah memberikannya kepada siapapun, baik mukmin maupun kafir, sekaligus meluruskan standar nilai manusia. Banyak yang mengira kekayaan itu sama dengan kemuliaan, padahal di sisi Allah dunia tidak bernilai apa-apa. Jika dunia bernilai, tentu Allah tidak akan memberikannya dengan mudah kepada orang-orang kafir. Yang keenam, dunia hanya kejap dan harus segera pulang. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Hadis riwayat Bukhari 6416. Di syarah Ibnu Hajar Asqalani, di Fathul Bari dan Ibnu Rajab juga, musafir tidak menjadikan tempat singgah sebagai rumah. Mukmin tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Ngaten nggih, nek musafir kan boten mungkin tempat singgahnya dijadikan rumah. Itu hanya sementara saja. Sementara akhirat sebagai tujuan. Yang ketujuh, dunia akan mendatangi orang-orang yang bertakwa secara hina. Lah niki. Dados kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, dunia itu datang sendiri, bahkan ngemis-ngemis. Nggih. Lah kepengin nggo nun sewu nggih. Kepengin mados dunia ngantos nun sewu sangat sampai umurnya tua, bahkan sakit-sakit dilampahi, nopo cara hadis niki mawon. Perbaiki ketakwaan kita, nggih, perkaya hati kita, niscaya dunia akan datang kepada kita. Lah ini kita baca hadisnya, nggih. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Lah, maka saran saya, ringkasnya, simpelnya, empunlah perbaiki mawon takwanya dulu, imannya dulu. Insya Allah dunia itu ngetut, nggih, ngetut. Yang kedelapan, dunia sangat kecil dibanding akhirat. Ma dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Perbandingan dunia dengan akhirat hanyalah seperti seorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Nggih, dados dicelupaken teng laut li oleh sekedik sangat nih kok. Jadi sangat kecil lah. Sementara lautan itu akhirat.
Jadi tidak bisa dibandingkan. Maka semestinya kembali ke Al-Qasas ayat 77 tadi, wabtaghi ma ataqallah darul akhirah. Jadi jadikan dunia yang sedikit, yang kecil itu, yang hina itu justru menjadi bekal kebaikan menuju akhirat. Yang kesembilan, waspada dengan dunia, manusia hanya menjaga. Sesungguhnya dunia itu manis. Nah, tadi yang saya sebut, sesungguhnya dunia itu manis. Ad-dunya khulwah, itu manis. Dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Khalifah itu orang yang mengelola, orang yang merawat, yang menjaga. Jadi kita hanya diberikan hak seperti itu. Tidak merasa memiliki, kemudian digunduli. Kalau sampai seperti itu, maka memang bencana sepertinya tidak bisa terelakkan. Kados seniki hari-hari ini betapa kita betul-betul prihatin, kita betul-betul berduka terhadap saudara kita yang di Aceh, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara. Jadi pimpinan pusat kita Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir selalu menghimbau, milikilah etos jangan banyak bicara namun banyak kerja. Karena saking memang Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu betul-betul butuh action kita, butuh aksi kita. Bukan hanya sekedar nun sewu ngomong saja, ngaten. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan infak setiap Jumat yang kita galang, yang insya Allah sepenuhnya kita alokasikan untuk menolong saudara kita, mudah-mudahan ini membantu. Tentu apa itu cukup, tentu tidak cukup. Insya Allah relawan Muhammadiyah juga siap, 1000 lebih relawan akan membantu saudara kita di daerah yang terdampak bencana. Maka kita yang masih Allah berikan kesehatan, kesempatan, betul-betul mari kita bersyukur. Jangan terus memikirkan kekurangan kita, yang membuat hati kita jadi sempit. Tidak hanya sempit, tadi saya bacakan di atas, ditutup mata kita, ditutup mata kita dari keindahan yang semestinya bisa kita rasakan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam berapa ini? Saya tidak membawa jam. Jam 7.06. Berarti pas sangat, alhamdulillah ternyata bisa kita selesaikan materi ini, walaupun tidak semua bisa saya bacakan sekaligus. Ini insya Allah ini sudah kita sampaikan. Nanti yang sudah memegang kertasnya, materinya, mudah-mudahan bisa dibaca ulang di dalam masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.